Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Euro itu 2024 matchday pertama. Jadi setelah sekian lama akhirnya saya bikin video lagi karena sebelumnya ini saya berlibur ke Bali. Jadi saya nggak ada waktu belas untuk bikin video. Jadi spesial ya. Oh iya, saya juga mau kasih tahu satu hal bahwa ini kan babak grup ini kan matchnya banyak. Jadi ya mungkin saya nggak akan bahas semua pertandingan, maksudnya nggak akan analisa semua pertandingan karena mungkin videonya akan terlalu panjang dan kalian mungkin ngantuk. Jadi saya akan lebih bahas tentang fakta-fakta menarik lah di pertandingan-pertandingan ini, di kompilasi inilah. Jadi ini ada match 1, match 2, match 3 babak grup. Karena di babak grup ini tiap match day itu ada 12 pertandingan, jadi banyak sekali. Jadi kita bahas yang menarik aja. Jadi ini sekilas di awal saya akan bacakan hasilnya aja dengan cepat. Jerman Scotland, Jerman menang 5-1, Hungary Switzerland, Swiss menang 3-1, Spanyol Kroasia, Spanyol menang 3-0, Italia Albania, Italia menang 2-1, Polandia Belanda, Belanda menang 2-1, Slovenia Denmark seri 1-1, Serbia Inggris, Inggris menang 1-0, Romania Ukraina, Romania menang 3-0, Belgia Slovakia menang 1-0, Austria Prancis, Prancis menang 1-0, Turki Georgia, Turki menang 3-1, dan terakhir Portugal Republik Ceko, Portugal menang 2-1. Oke, yang pertama yang menarik di sini adalah ya Kroos akhirnya main lagi di tanda kutip turnamen resmi ya, comeback setelah 3 tahun. Jadi setelah dia mengumumkan pensiun di 2021. Jadi dan kehadiran Toni Kroos ini sangat membantu Jerman. Jadi punya seorang otak jenius lah istilahnya, playmaker. Dia kehebatannya Kroos ya, kalau dia ngumpan itu hampir tidak pernah meleset. Kalau saya lihat statistik di Jerman lawan Scotland, dia melakukan 100 lebih operan dan cuma satu yang meleset. Jadi yang nggak tepat sasaran lah. Jadi sisanya itu tepat sasaran. Jadi itulah bagusnya Toni Kroos. Dan ini sangat pengaruh, dan Jerman menang 5-1 ya Scotland hancur. Kemudian juga ya Swiss menang ya nggak mengejutkan. Hungaria ya memang layak di itu, layak dibantai, ya mainnya buruk dan ya ngapain juga kasih ban kapten ke area umur 23 masih 24, masih terlalu muda sih. Apalagi Anda masih punya kayak pemain senior kayak Gulaschi sama Pete Will Orban, harusnya mereka itu udah dipasang sebagai kapten. Ya kemudahan aja ya, ini emang pemain bagus namanya Szoboszlai, itu memang main di Liverpool, skillful juga, cuma ya terlalu muda untuk jadi kapten lah gitu. Beban mental itu kuat, jadi dan belum tentu dia bisa kuat gitu. Oke, Kroasia Spanyol 3-0 ini mengejutkan. Kroasia ini istilahnya, pertama aku pikirnya bakal mengimbangi Spanyol, ternyata enggak. Bahkan dengan trio lini tengah yang solid, Brozovic, Kovacic, Modric, tetap tidak bisa menahan ya. Dan menang 3-0 layak menang. Dan hebatnya Spanyol ini mulai regenerasi ya, banyak pemain muda. Dan satu fakta, Lamine Yamal adalah pemain termuda di Euro 2024 ini. Usianya baru belum 17 tahun aja, masih 16 tahun. Gila, ini betul-betul masa depan Spanyol ini. Mainnya sangat bagus. Kalau nggak salah cetak satu asis atau apa, aku lupa juga. Italia menang 2-1 ya nggak kaget, cuma ya yang mengejutkan malah Albania cetak gol duluan bahkan di menit pertama. Dan ya Italia comeback lewat dua pemain Inter. Dua-duanya pemain Inter, yaitu Bastoni sama Barella. Jadi 3 pemain Inter lah Italia ini. Ya Donnarumma jadi kapten ya dia seumuran aku ya, agak muda, cuma ya kalau aku jadi pelatihnya ya mungkin Jorginho yang tak pas sebagai kapten karena dia lebih senior juga gitu. Tapi ya sudahlah, mungkin karena Donnarumma capsnya lebih banyak makanya dia jadi kapten. Kemudian ada Polandia Belanda. Yang mengejutkan adalah Polandia malah cetak gol dulu, itu lebih mengejutkan si Buksa. Kemudian baru di comeback pertama gol 3 di babak pertama, jadi 1-1 babak pertama. Di babak kedua Wout Weghorst cetak gol 2-1. Ya di sini Ian Masten belum dipasang ya, jadi masih cadangan. Sama ya Xavi Simons sama Depay nggak terlalu bagus mainnya.
Ya debut juga ini bagi kipernya Belanda namanya Bert Verbruggen. Ini usianya masih muda, masih 22 tahun ini. Dan si Wijnaldum dipanggil lagi. Setelah pas Euro nggak dipanggil kok Euro. Piala Dunia dia nggak dipanggil Van Gaal. Kali ini dia dipanggil sama Koeman. Emang pemain kesayangannya Koeman si Wijnaldum. Tapi dia main nggak ya sebentar? Saya cek dulu di internet. Dia ya main sebagai cadangan. Oke. Kemudian apa lagi nih? Slovenia Denmark atau sama ya, nggak ada yang bagus. Inggris Serbia, Inggris menang 1-0. Inggris ya mainnya nggak terlalu bagus tapi mereka bisa menang berkat Jude Bellingham. Ya oke lah. Ya karena Serbia lebih lawak lagi, lebih parkir bisa apa nggak berani main ngepres. Romania Ukraina ini agak mengejutkan. Romania ini istilahnya apa itu? Tak pikir bakal seri atau kalah lawan Ukraina. Ternyata enggak. Romania bisa menghancurkan 3-0. Dan yang lebih kaget, Lunin yang biasanya perform bagus di Real Madrid bikin blunder fatal, bahkan 2 blunder fatal di pertandingan ini. Gol pertama dan kedua itu jelas. Gol pertama Lunin ngumpat ke lawan. Saya mikir ini pemain kena apa ini? Sampai nggak bisa bedakan lawan sama kawan. Mungkin dia pikir Ukraina yang itu mungkin yang kuning. Padahal Ukraina sudah dibaju di biru kan, gitu. Mencoba positive thinking. Tapi ya gol kedua juga, aku lupa gol keduanya kayak gimana. Tapi yang Romania tapi seingatku tuh beneran Lunin juga. Ya 3-0 ya. Kalau kayak gini ya Ukraina mungkin peringkat dasar grup. Yang paling bagus di antara semua pemain itu ya kalau dari rating ya Mudryk. Cuma ya Mudryk ya dibilang angkat ya nggak juga. Tetap bapuk, cuma ya setim bapuk. Jadi ya dia ternyata lebih bagus gitu Mudryk. Belgia Slovakia. Nah, ini yang mengejutkan. Slovakia menang 1-0. Belgia kalah. Belgia peringkat 3 FIFA. Peringkat 3, oke. Lawannya itu Slovakia itu peringkat ke benar ya. Saya cek di internet. 48. Beda 45 peringkat bisa kalah loh. Tapi juga ya kan selain kebobolan di awal, Belgia ini 2 gol Lukaku dianulir. Pertama emang layak karena offside, kedua itu kasihan, jadi Lukaku nggak salah apa-apa. Tapi ada satu pemain namanya si Openda kalau nggak salah sih. Openda itu atau siapa bukan ya, 14 itu Openda itu Loke Bakio apa itu nggak tahu lah. Pokoknya satu pemain yang handball, jadi kayak main basket dia. Mungkin Lukaku bilang kampret lu gara-gara lu gol dianulir. Padahal itu babak kedua itu bisa comeback, tapi ya 2 gol dianulir ya. Tapi ya Belgia parah sih kalah lawan Slovakia. Ya inilah juga berkat ada di bawah Courtois. Jadi ya kayak gini. Memang Tedesco ini pelatih lawak. Padahal ada Kevin De Bruyne main, Lukaku. Habis itu ada siapa lagi nih yang Trossard, Doku. Ini bagus sebenarnya. Cuma kalahnya parah emang Belgia. Harus menang ini Belgia lawan siapa itu? Romania sama Ukraina. Ya kalau nggak menang kebacut sih asli. Kalau misalnya tersingkir di babak grup ya kebacut banget. Kemudian next Austria Prancis 1-0. Ini betul-betul ugly win banget buat Prancis 1-0. Dan 2 tim ini mainnya amburadul semua. Jadi bosen pertandingannya itu. Betul-betul bosen banget. 2 tim ini nggak layak menang sebenarnya, lebih layak seri, tapi ya Prancis lebih tanda kutip buntung lah. Golnya pun gol bunuh diri. Si Maximilian Wöber di menit 38, gol headingnya ke gawang sendiri, kasihan banget. Dan satu lagi fakta bahwa Kylian Mbappe cedera hidung ya. Itu istilahnya apa ya? Dia dan yang aku heran ya kenapa dia masuk pertandingan ke lapangan lagi, padahal sudah cedera, sudah ditanduk keluar, tiba masuk lagi ya, kita dapat kartu kuning. Sedikit egois sih, cuma ya saya dihukum wasit. Dan ini kehilangan Mbappe ya berarti banget bagi si Prancis. Istilah kehilangan setengah kekuatannya lah. Masih cukup bagus, ada Giroud, Griezmann, Kante apa. Cuma ya Mbappe ini vital. Kalau nggak ada Mbappe ya mungkin Prancis sudah juara Euro. Jadi kalau sekarang yang aku favoritkan ya, dulu kan sebelumnya kan Prancis, Jerman, Portugal. Sekarang ya Jerman sama Portugal lah.
dua ini mungkin. Karena Prancis ada Mbappe. Kecuali kalau Mbappe nanti bisa main lagi ya. Baru antara 3 ini. Tapi tim lain juga yang kuda hitam juga masih patut diperhitungkan juga. Kayak Belanda, Inggris. Ya Inggris, nggak tahu nggak yakin aku bisa juara sih. Tapi lolos babak grup aku yakin masih. Oke, Turki lawan Georgia. Turki menang 3-1. Georgia ini fakta, Georgia ini debutan di Euro. Jadi ya kalau kalah ya wajar lah. Ini mereka cari pengalaman dulu. Arda Güler, pemain muda dari Manchester cetak gol 1. 3-1. Ya walaupun sudah Georgia ada Kvaratskhelia juga nggak mantu karena yang lainnya babak semua. Sama si Mamardashvili itu pemainnya Valencia. Ya ini dua nih yang paling head. Ya cuma 2 orang ini aja ya. Mirip kayak siapa itu Norwegia ada Odegaard sama Haaland tapi mereka nggak lulus Euro. Euro pun nggak lolos loh. Ya karena timnya babak. Jadi ini sama. Sing lain siapa siapa ini yang nggak ada yang kenal aku. Ya cuma 2 orang ini aja yang hebat. Kvaratskhelia itu pemain Napoli by the way. Ya nggak apa-apa lah cari pengalaman dulu ya. Kalau misalnya Georgia peringkat 4 pun ya aku nggak kaget. Dan terakhir Portugal lawan Czech. Babak pertama asli membosankan banget. Ya, dan juga kenapa? Karena Czech Republik Ceko itu parkir bus, jadi nggak mampu pegang bola hampir sama sekali. Ya sekali-kali pegang bola cuma istilahnya Portugal lah betul-betul dominasi sampai posisinya itu 77% banding 23% di babak pertama. Babak kedua baru mulai ada gol, baru mulai seru itu pas Ceko cetak gol 1 itu golnya bagus banget. Si Lukas Provot namanya, itu cetak gol dari luar kotak penalti dari sisi kanan ke kiri gawang, itu kiper manapun nggak bisa nangkep, itu hebat tuh golnya. Tapi sayangnya 7 menit kemudian Portugal dapat gol bunuh diri dari Ceko. Si Robin Harana cetak gol, memang parah itu, lucu golnya. Dan di menit akhir Portugal baru bisa cetak gol lewat Francisco Conceição, itu super sub lah. Dan Ronaldo ya dapat peluang banyak tapi nggak bisa cetak gol juga ya. Mungkin lagi apes dan juga ya usianya memang nggak bisa dibohongin. Dia masih pemain terbaik, cuma salah satu pemain terbaik lah, cuma istilahnya nggak sehebat dulu lah istilahnya ya, karena usia juga. Tapi masih salah satu pemain terbaik dunia. Ya oke, dengan hasil ini Jerman yang di atas yang ranking 1 ya di tiap grup ya. 1 Jerman di grup A, di grup B Spanyol, grup C Inggris, grup D Belanda, grup E Rumania, grup F Turki. Ya Turki karena Portugal cuma menang 2-1 sedangkan Turki menang 3-1. Ya ini itu ya ada peluang bagi ranking 3 terbaik untuk lolos. Jadi peluang untuk lolos semakin besar. Dan yang pasti yang nggak lolos ya cuma ranking 4. Yang ranking 3 4 tim lolos, 2 tim nggak lolos. Jadi nanti itulah tergantung itu hasilnya. Jadi ini masih seru. Di match kedua dan ketiga patut kita nantikan juga nanti. Oke, thank you sudah menonton.